Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kita unit Avanza tahun 2013. Ya, kendalanya di sini saat jalan mobil mengayun. Jadi saat jalan itu di jalan yang tidak rata, mobil terasa mengayun, tidak berhenti-berhenti, dan apabila di jalan underlah ya, jalan jelek, itu di bagian depan sangat berisik dan bantingan dari mobil ini sangat keras. Jadi kenyamanan dalam berkendara sangat tidak nyaman ya. Di sini kita sudah melakukan pengecekan kaki-kaki di bagian depan dan akhirnya ketemu masalah, yaitu shock breaker yang bermasalah. Ini dia shock breakernya yang sudah kita turunkan ya. Ini satu sudah kita bongkar dan yang satunya belum ya, dan kita juga sudah siapkan shock breaker baru ya. Jadi di sini kita akan memberitahukan bagaimana sih kondisi shock breaker yang masih bagus dan yang sudah rusak. Oke, Bang Iqbal siap dalam pengetesan ya. Yang pertama, untuk shock breaker yang sudah rusak itu ciri-cirinya seperti ini ya. Ringan sekali dan biasanya di sini basah oleh oli. Oli itu oli dari shock breaker ini. Ini sudah sangat parah, kemungkinan oli di sini sudah habis, makanya tidak basah ya. Dan pergerakannya, tahanin bawah. Ini sangat ringan ya, tidak mau menahan sama sekali. Nah, serta apabila kita tancapkan ke bawah, ini untuk standarnya bagusnya dia akan naik perlahan, tapi di sini sudah tidak mau naik sama sekali ya. Jadi shock breaker ini sudah tidak bisa menahan, tidak bisa meredam per. Jadi yang main hanya per ini saja, makanya bantingannya sangat keras dan tidak nyaman ya. Untuk cara pembongkaran nanti kita akan perlihatkan, dan sekarang bagaimana sih ciri-ciri shock breaker yang masih bagus ya. Yang pertama, kita tekan ya berat, lalu kita lepas, maka perlahan dia akan naik sendiri ya, seperti ini. Ini artinya breaker ini masih main. Coba tes satunya ya. Menekannya pun sangat berat ya. Nah, dia akan naik sendiri. Dan coba dimainkan begini, maka tidak kuat biasanya. Tuh. Karena di sini masih ada oli yang meredam, jadi pergerakan dari as ini akan lembut. Apabila sudah rusak seperti ini, maka sudah tidak bisa menahan lagi ya, sangat enteng. Nah, ini akan menyebabkan bantingan dari mobil keras dan suara berisik di bagian depan. Untuk cara pembongkaran ya, untuk mobil Avanza ya. Di sini kita sudah turunkan. Untuk pembongkaran kita tahan pernya dengan alat seperti ini, atau kalau tidak punya alat penahan per bisa gunakan tali atau sebagainya. Lalu yang selanjutnya kita lepas baut yang berada di atas ini ya. Ini tinggal dilepas. Ini mur 17. Oke ya. Jadi per kita tahan dulu ini agar tidak pegasnya tidak main ya, agar kita aman melepas bagian atas. Lalu yang selanjutnya lepas baut yang berada di atas. Oke, kalau sudah tinggal ditarik. Ini peredam bagian atas ya, pakai karet. Ini bearing untuk agar mobil bisa belok dengan halus ya, agar roda bisa berbelok dengan halus.
Lalu di sini ada tutup debu dan peredam pegas. Di sini ada pembersih ya untuk melindungi as dari breaker ini agar tidak mudah kotor. Lalu di sini ada per keong. Ya, per ini yang menahan beban mobil dan breaker. Breaker ini untuk menjaga agar si per keong ini tidak terlalu bebas ya. Jadi peredam dari per keong ini adalah breaker ini. Makanya breaker ini sangat penting. Apabila breaker ini rusak, maka bantingan mobil akan sangat keras, mengayun ya, dan tidak lembut, membuat tidak nyaman dalam berkendara. Oke, Bang Iqbal, coba kita tes bagaimana. Oke, biarkan lepas dulu. Oke ya, mati di bawah, tidak mau naik ya. Kita tes yang bagus seperti apa agar lebih paham. Oke, lepas ya, jelas ya perbedaannya. Jadi untuk membedakan bagaimana sih shock breaker yang masih bagus dan yang sudah minta ganti, jadi seperti ini. Ini sudah mati dan ini sudah dan ini masih bagus ya. Untuk merek Avanza ya, ini masih bawaan dari kendaraan. Oke, untuk merek ya, ini genuine, masih bawaan mobil ya. Bisa kita lihat Daihatsu punya ya, Made in Indonesia ya. Astra Daihatsu PT SOA Indonesia. Nah, ini bawaan dari standar mobil Avanza. Kita lihat yang baru ya, ini juga genuine ya. Astra Daihatsu PT SOA Indonesia ya. Jadi untuk shock breaker ini penting karena apabila kita beli yang KW itu biasanya tidak awet serta bantingannya masih keras. Jadi disarankan untuk penggantian shock breaker itu gunakan yang genuine ya, agar kenyamanan dalam berkendara itu lebih enak. Oke teman-teman, ini penting dalam proses perakitan ya. Jadi shock breaker ini untuk kanan dan kiri itu berbeda, jangan sampai salah ya. Ini ada kode R, ini artinya untuk kanan ya. R untuk kanan dan L untuk kiri ya. Ini L, ini R. Jadi jangan sampai salah beli ya. Mau ganti kanan atau kiri itu pastikan kode L dan R ini sudah tepat. Oke. Untuk proses pemasangan ya, di bagian atas ini tinggal dipaskan pada lubang, ada 3 buah. Oke, lalu kita baut dengan mur 12. Serta di bagian bawah ini diikat baut 19 ya, tinggal dipaskan dengan obeng. Oke, dah. Ya, bagian stabil pun dipasang kembali serta pengikat dari selang rem. Kak, 19. Oke, sudah. Ini pastikan kencang ya, 2 ini. Lalu yang terakhir pengikat selang rem.
Oke, ini sudah selesai ya, kanan kiri ya. Jadi untuk pemasangan itu poin yang paling penting, dua buah baut ini harus kencang, baut stabil ya, baut pengikat selang rem. Lalu di bagian atas 3 buah baut pengikat damper karet support shock atas. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.